Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman nanti. Akhwati fillah, sesungguhnya setiap pribadi kita semua yang ada di sini masing-masing adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk hidupnya. Selalu berjuang, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan terbaik untuk hidup dan orang-orang di sekelilingnya. Namun kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk memperjuangkan hidup kita ini. Bahkan seringkali kita justru melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang kita perjuangkan. Atau bahkan kita sering terjebak dengan hal-hal di masa lalu kita yang bukannya membantu kita untuk lebih maju ke depan, tapi justru menghambat langkah kaki kita. Nah, saya ingin bercerita satu kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini saatnya untuk kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah Islam yang sebenarnya sudah banyak memberikan kita ibroh, memberikan kita pelajaran untuk bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini bermula saat Rasulullah melepaskan pasukan Islam menuju kepada perang Mu'tah. Satu perang yang sangat luar biasa yang tercatat dalam sejarah, di mana pada saat itu umat Islam yang jumlahnya di sekitar 3.000 orang ini akan berperang dengan pasukan musuh yang jumlahnya sekitar 200.000 orang. Sangat tidak seimbang, luar biasa. 3.000 banding 200.000. Pada saat itu Rasulullah berpesan kepada pasukan Islam bahwa mereka akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Namun apabila kemudian Zaid bin Harithah akan menemukan syahid, wafat ketika menjadi panglima, maka komando kepemimpinan pasukan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nanti ketika Ja'far bin Abi Thalib
Allah takdirkan untuk syahid, maka kepemimpinan berikutnya akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pesan Rasulullah kepada pasukan Islam. Hingga akhirnya pasukan Islam bertemu dengan musuh, dan mulailah peperangan yang sangat sengit. Peperangan berlangsung begitu dahsyatnya. Pasukan yang hanya berjumlah 3.000 orang ini berperang melawan pasukan sebesar 200.000 orang. Hingga pada akhirnya syahid menjemput Zaid bin Hathithah. Dan sebelum bendera panji Islam itu jatuh ke tanah, panji itu diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Perang terus berkecamuk, begitu sengitnya, hingga kemudian sebilah pedang menebas tangan kiri Ja'far bin Abi Thalib. Tapi sebelum panji Islam itu jatuh, tangan kiri Ja'far mengambil alih, dipegang erat panji Islam itu agar tidak jatuh ke tanah. Hingga kemudian tebasan pedang kembali memutus lengan kiri Ja'far bin Abi Thalib. Tapi Ja'far tidak membiarkan panji itu jatuh ke tanah. Dipegangnya bendera Islam itu erat-erat dengan sisa lengannya yang masih ada, dengan dua lengan kanan kirinya yang hanya tersisa sedikit itu. Dia pegang erat-erat. Hingga akhirnya ketika syahid itu menjemput, komando perang itu diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dan perang itu masih berkecamuk. Dan kemudian Allah takdirkan Abdullah bin Rawahah pun kemudian syahid. Dan akhirnya diambil alih oleh seorang panglima Islam yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid. Dan di tangan Khalid bin Walid inilah kemudian Allah karuniakan kemenangan kepada umat Islam. Satu hal yang sangat berharga untuk kita pelajari adalah kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu siapa Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah yang termasuk salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi. Dia adalah salah satu sepupu Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Yang istimewa dari Ja'far adalah bahwa ketika jenazahnya dilihat gitu, di perang Mu'tah ini, maka ditemukan begitu banyak luka di tubuhnya. Sebagian riwayat mengatakan ada sekitar 73 luka-luka di tubuhnya. Riwayat lain mengatakan 90. Yang luar biasa, itu tidak hanya sekedar jumlah luka yang begitu banyak di tubuhnya, tapi yang lebih istimewa adalah luka itu terletak di bagian depan tubuhnya. Apa yang bisa kita pelajari dari letak luka-luka di tubuh Ja'far? Kenapa menjadi istimewa? Jadi luka-luka itu semuanya berada di bagian depan tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Tidak ada satupun berada di bagian tubuh belakang. Apa kesimpulannya? Bahwa Ja'far bin Abi Thalib
hanya menerobos maju ke depan. Dia tidak pernah berbalik arah. Kenapa? Kalau Ja'far berbalik arah, maka pasti ada bagian tubuh belakangnya, bagian punggungnya yang kena luka-luka. Tapi ini tidak. Luka-luka yang berjumlah puluhan itu semua berada di bagian depan tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa dia hanya maju ke depan, terus menerjang, menerobos maju ke depan. Bagaimana bisa seorang Ja'far melakukan itu? Apa yang membuatnya untuk terus maju ke depan? Padahal saat itu kita tahu bahwa jumlah umat Islam hanya 3.000, sedangkan musuhnya 200.000. Berapa kali lipat? Jauh, sangat tidak seimbang. Tapi seorang Ja'far tidak pernah meninggalkan peperangan, bahkan membalik tubuhnya pun tidak. Dia hanya maju menerobos ke depan. Apa rahasianya? Hal lain yang lebih istimewa lagi adalah bahwa saat itu, di saat-saat menjelang syahidnya, saat Ja'far sudah sangat lemah kondisi tubuhnya, oleh sahabat yang lain Ja'far diberikan minum. Tapi apa jawab Ja'far? Aku ingin berbuka di surga. Memang pada hari itu Ja'far sedang berpuasa, dan dia ingin berbuka di surga. Dan ternyata Allah kabulkan itu. Beliau menemui kesyahidannya dan berbuka di surga. Dan saat itu, saat Ja'far bertemu dengan kesyahidannya di tempat lain di Madinah, Rasulullah yang saat itu sedang bersama para sahabat yang lain tiba-tiba menengadahkan kepalanya, kemudian mengucapkan Assalamualaikum, memberikan salam. Sahabat heran, kenapa Rasulullah tiba-tiba memberikan salam? Ternyata pada saat itu Rasulullah melihat ruhnya Ja'far sedang dibawa oleh malaikat. Hingga Ja'far kemudian mendapatkan gelar At-Tayar, atau memiliki 2 sayap. Itulah Ja'far. Bagaimana seorang Ja'far bisa seperti itu? Sedemikian gigihnya dia menerjang musuh, padahal kondisi sangat tidak ideal. Padahal kondisinya sangat tidak menguntungkan. Tapi kenapa seorang Ja'far tetap bertahan, tetap gigih? Bagaimana seorang Ja'far lebih memilih untuk tidak berbuka saat itu, sedangkan kondisinya sedang sangat lemah? Kenapa dia memilih untuk bertahan sehingga dia bisa berbuka di surga? Rahasianya adalah karena Ja'far punya yang namanya purpose of life. Dia punya yang namanya tujuan hidup. Tujuan hidupnya jelas. Tujuan hidupnya cuma satu. Ridha Allah. Tujuan inilah yang membuat dia mampu menahan rasa sakit. Tujuan hidup inilah yang membuat dia mampu untuk terus berjuang. Tujuan hidup inilah yang membuat dia mampu untuk terus bertahan.
apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita punya purpose of life? Sudahkah kita sudah clear tujuan hidup kita di dunia ini? Buat apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Kemana kita hidup? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya sudah fix untuk kita. Karena itu yang akan bisa memberikan kita pedoman. Karena itu yang akan bisa memberikan kita arah. Memberikan kita kekuatan ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang menghadapi saat yang tidak menyenangkan, sedang kita berada kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, akhwat fiklah, tugas kita adalah bagaimana kita mengetahui dengan jelas apa tujuan kita. Mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih punya kesempatan, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk itu. Insya Allah itu ya. Semoga bisa disambung lagi nanti dengan selanjutnya, bagaimana cara kita menemukan purpose of life kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.